Salam. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saat ini kita akan bersama-sama mempersiapkan diri dalam pendadaran atau pengujian, di mana kita akan bersama-sama mengikuti perjamuan kudus. Oleh karena itu, mari kita mempersiapkan hati kita dan kita bersama-sama mengaku dalam hati kita bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus ada pada saudara sekalian. Amin. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita bersama-sama mengawali pendadaran pada saat ini. Kita memuji Tuhan, kita menyanyikan Kidung Pesamuan Kristen 104 bait pertama dan kedua. Kidung Pesamuan Kristen 100 sekawan, kita repeaken padha setunggalan kalih kraharjaning tumita. Saran kita sami ndedonga. Duh Gusti ingkang muasih lan mamirah, Gusti ingkang kawula bekteni wonten ing Sang Kristus Yesus. Kepareng wekdal menika kawula sami marek ngaturaken agunging panuwun inggih awit saking kasainan saha panunggil berkah paduka ingkang tansah kababar wonten ing gesang padintenan kawula. Paduka ugi kepareng ngrimati gesang karonen kawula satemah engga sakmangke kawula tansah ngraosaken lan nampeni karahayon ingkang pinangkanipun namung saking paduka. Rama kasuwargan, ing wekdal menika kawula sarengan badhe cecawis anggen kawula badhe nderek pambujanan ugi lelados sesarengan ing pambujanan paduka. Mila Gusti kepareng paduka berkahi pacawisan kawula ing wekdal menika satemah saestu kawula ngraosaken lan ngenget-enget malih kasainan paduka kawilujengan karahayon peparing paduka ingkang kababar dadosa tumrap gesang pribadi brayat mekaten ugi tumrap pasamuan kagungan paduka lan kanthi mekaten kawula tansah sumadyo nulat paduka wonten ing lampah gesang padintenan kawula. Mila Gusti ing sakmangke kawula nyadhong sih paduka inggih sabda pangandika ingkang dados tetales gesang kapitadosan kawula. Kersa paduka paring pangandika amargi kawula sumadya nampeni saha mirengaken pangandika paduka. Wonten ing asma dalem Gusti Yesus Kristus kawula sesarengan sami ndedonga. Amin. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saya akan membacakan firman Tuhan yang tertulis dalam 1 Korintus pasal 5 ayat 7 dan 8. 1 Korintus pasal 5 ayat 7 dan 8 firman Tuhan demikian. Buanglah ragi yang lama itu, supaya kamu menjadi adonan yang baru, sebab kamu memang tidak beragi.
Sebab anak domba Paskah kita juga telah disembelih, yaitu Kristus. Karena itu, marilah kita berpesta, bukan dengan ragi yang lama, bukan pula dengan ragi keburukan dan kejahatan, tetapi dengan roti yang tidak beragi, yaitu kemurnian dan kebenaran. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pesta yang tentunya berisi makanan dan minuman menjadi bagian dalam kehidupan kita. Baik itu pesta dalam skala kecil di tengah keluarga maupun pesta dalam skala besar. Misalnya ketika seseorang mempunyai hajat, menikahkan bagian dari keluarganya. Maka makanan dan minuman kemudian menjadi salah satu sarana untuk mempererat persaudaraan atau kekeluargaan. Orang Jawa mengatakan, mangan orang mangan, waton kumpul. Apalagi kalau kemudian ada makanan dan minuman, tentu akan semakin mempererat dalam kebersamaan di tengah keluarga, di tengah gereja maupun di tengah masyarakat. Dalam acara-acara yang kita adakan pun tentu makanan dan minuman itu menjadi bagian untuk mempererat persaudaraan tersebut. Demikian pula yang disampaikan oleh Rasul Paulus kepada jemaat Tuhan di kota Korintus. Mereka saat itu memang dalam kondisi situasi iman yang sedang bertumbuh untuk percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan mereka juga melakukan tradisi makan dan minum bersama. Setidaknya itu menjadi sebuah warisan dari leluhur mereka, bangsa Israel, di mana Paskah kemudian diperingati oleh keturunan Israel sebagai satu tanda penyelamatan yang dilakukan oleh Allah sendiri kepada bangsa pilihannya, yaitu Israel, demikian pula keturunannya. Oleh karena itu, perjamuan Paskah yang diadakan oleh jemaat di Korintus disampaikan oleh Rasul Paulus agar perjamuan Paskah itu bukan sekedar persoalan pesta makan dan minum saja. Bukan hanya persoalan makan dan minum secara jasmani untuk mempererat kekeluargaan mereka sebagai jemaat Tuhan yang tumbuh di kota Korintus. Tetapi Paulus juga mengingatkan bahwa di balik makan dan minum bersama di tengah jemaat itu tentu juga harus mengenang tentang pengorbanan Kristus sebagai anak domba Paskah yang sempurna untuk penghapusan dosa dunia. Maka di surat 1 Korintus 5 ayat 7 dan 8 tadi, Rasul Paulus kemudian juga mengajak jemaat di kota Korintus untuk membuang ragi yang lama, untuk membuang segala sesuatu kejahatan ataupun aib, noda, celah, dosa yang dilakukan oleh umat Tuhan yang ada di kota Korintus, dan mereka kemudian memasuki hidup yang baru sebagai anak-anak Tuhan, sebagai pengikut-pengikut Kristus. Mengapa demikian? Karena mereka semua telah disucikan oleh darah anak domba Paskah, yaitu Yesus Kristus sendiri. Maka panggilan untuk memasuki hidup baru ini tentu juga menjadi panggilan bagi kita semua. Sehingga ketika kita bersama-sama mengadakan perjamuan kudus, bukan hanya persoalan makan dan minum bersama, baik dalam keluarga maupun dalam keluarga besar, yaitu di gereja. Tetapi perjamuan kudus yang kita layankan bersama dan kita terima bersama, setidaknya juga menjadi titik balik untuk kita semua memasuki kehidupan yang baru, yang terus diperbarui oleh Tuhan melalui karya Roh Kudus yang bekerja dalam kehidupan kita. Apalagi sebagai jemaat Tuhan, khususnya di GKJ Danukusuman, di bulan Februari ini kita juga akan menerima anugerah Tuhan, yaitu ulang tahun pendewasaan gereja yang ke-43. Demikian juga kita bersama-sama akan memasuki tahap yang baru, pembangunan gereja di kompleks Jalan Dewi Sartika 38. Maka perjamuan kudus yang akan kita terima dan akan kita layani bersama, mari kita jadikan sebagai fondasi bagi kita untuk memasuki kehidupan yang baru, sehingga komunitas kita, keluarga kita di tengah
jemaat Tuhan GKJ Danukusuman semakin erat, semakin lekat, semakin merekat, dan dengan demikian kita bersama-sama meneladan Yesus Kristus dalam perjuangan kita untuk pelayanan-pelayanan gereja di masa yang akan datang. Ragi yang lama baiklah kita tinggalkan, kejahatan atau mungkin juga kekurangan kita atau kelemahan kita atau noda kita, dosa kita, semuanya kita tinggalkan, dan mari kita memasuki kehidupan yang baru di mana kita bersama-sama berjalan untuk membangun rumah Tuhan di Jalan Dewi Sartika 38. Kiranya perjamuan yang akan kita terima dan kita layankan bersama menjadi hal yang membuat kita untuk terus semangat memasuki kehidupan yang baru. Dan dengan demikian kita senantiasa meneladan Yesus Kristus dalam kehidupan pribadi kita. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, seperti yang telah disampaikan dalam warta gereja, bahwa pada hari Minggu yang akan datang akan dilayankan sakramen perjamuan. Pelayanan sakramen perjamuan adalah wujud pemeliharaan Tuhan untuk kehidupan iman kita semua. Dan sebagai sarana pemeliharaan iman, pelayanan sakramen perjamuan mengandung maksud yang pertama, roti dan anggur sebagai lambang tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus menunjukkan serta mengingatkan kepada kita bahwa penyaliban dan kematian Tuhan Yesus Kristus adalah dasar penyelamatan manusia. Yang kedua, sakramen perjamuan menunjuk dan mengingatkan kita bahwa kita semua orang-orang percaya merupakan bagian dari keluarga Allah. Yang ketiga, sakramen perjamuan menunjuk dan mengingatkan kita pada perjamuan yang sempurna di sorga sebagai kesempurnaan keselamatan kita. Dan yang keempat, sakramen perjamuan menunjuk dan mengingatkan kita pada pemberitaan tentang pengorbanan Tuhan Yesus Kristus sampai kedatangannya yang kedua kalinya nanti. Dalam perjamuan nanti, kita juga mengundang anak-anak kita untuk terlibat dalam perjamuan. Karena anak-anak kita pun juga mempunyai hak keselamatan yang asalnya dari Tuhan. Sambil mengingat firman Tuhan, biarkanlah anak-anak itu datang kepadaku, jangan kau halang-halangi mereka. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, pelayanan sakramen perjamuan pada dasarnya disediakan bagi setiap orang yang mau menyadari dan menyesali dosa-dosanya serta memohon pertolongan Tuhan agar dapat melakukan semua perintah Tuhan. Oleh karena itu, agar pelayanan sakramen perjamuan yang akan kita terima bersama nanti benar-benar bermanfaat untuk pemeliharaan iman kita dan juga mengingatkan tugas panggilan kita sebagai orang-orang percaya, maka mari kita menguji diri kita masing-masing dan kita bertanya pada diri kita masing-masing dengan pertanyaan-pertanyaan yang demikian. Pertama, apakah kita mengakui dan menyadari bahwa ketika kita berada dalam kondisi berdosa, dengan kekuatan sendiri kita tidak mampu melepaskan diri dari dosa tersebut sehingga kita membutuhkan pertolongan juru selamat? Yang kedua, apakah kita sungguh-sungguh percaya bahwa berdasarkan kasih karunia dari Allah, Ia telah menyelamatkan manusia melalui karya sengsara, kematian, dan kebangkitan Tuhan Yesus Kristus? Yang ketiga, apakah kita sudah menyerahkan diri sepenuhnya pada pertolongan Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus sehingga kita dibebaskan dari dosa? Dan yang keempat, karena kasih karunia penyelamatan dari Allah, apakah kita sudah menjalani kehidupan dengan penuh ucapan syukur dengan cara setia melakukan setiap perintah Tuhan? Mari pertanyaan-pertanyaan tersebut kita renungkan dalam hati kita masing-masing dalam saat teduh sejenak. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Yesus mengundang kita untuk terlibat di dalam perjamuan yang akan kita rayakan bersama pada hari Minggu yang akan datang.
Apabila kita ditanya kesediaan kita untuk mengikuti perjamuan dan juga untuk terlibat melayani dalam perjamuan Tuhan, mari kita menyatakan kesanggupan kita di hadapan Tuhan. Apakah saudara-saudara semua bersedia untuk mengikuti perjamuan dan juga melayani dalam perjamuan yang akan kita selenggarakan pada hari Minggu yang akan datang? Bagaimana jawab saudara-saudara semuanya? Ya. Saya juga akan mengikuti dengan segenap hati dalam perjamuan dan melayani perjamuan Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, mari kita memuji nama Tuhan kembali. Kita ngrepekaken kidung pesamuan Kristen angka 1 sekawan. Kita repekaken podo 3 lan podo sekawan. Kidung pesamuan Kristen angka 1 sekawan. Kita repekaken podo 3 lan podo sekawan kraharjaning tumita. Sarangan kita ndedonga. Ngaturaken panuwun Gusti paduka sampun paring wewengan wekdal anggen kawula sami cecawis nampeni saha lelados sesarengan ing pambujanan ingkang badhe kaladosaken winjang dinten Minggu. Monggo Gusti paduka kepareng paring berkah satemah anggen kawula nampeni pambujanan saestu gesang kawula murwat wonten ngarsa paduka. Lan ugi saestu paduka ngagem pambujanan kasebat mboten namung anggen kawula nedha lan ngombe sesarengan nanging ugi dados pancatan dados pandemen anggen kawula sami nglampahi gesang ingkang anyar murih brayat makaten ugi pasamuan paduka sangsaya bakuh kukuh lan santosa anggen kawula tinimbalan dados abdi-abdi paduka babar tentrem rahayu ing satengahing jagat menika. Monggo Gusti paduka ngagem pambujanan kasebat dados sarana anggen kawula tansah rumaket dumateng paduka ugi ngudi supeketing pasederekan raketing kekadangan lan ugi bebrayatan satemah kanthi mekaten kawula sedaya kasagetna dados pirantos-pirantos paduka babar tentrem rahayu ing satengahing gesang bebrayan agung. Rama kasuwargan kawula pasrahaken saotaipun gesang kawula wonten ing panguwasa panggreh paduka. Paduka tansah berkahi kawula kasarasan kawicaksanan satemah kawula saged nindakaken sadengah ayahan mekaten ugi pladosan peparing paduka kanthi prayogi. Mekaten Gusti atur panuwun saha panyuwunan kawula. Sedaya menika namung kawula suwun wonten ing asma dalem Gusti kawula Yesus Kristus Juru wilujeng kawula ingkang gesang pinujiya asma paduka selami-laminipun. Amin. Demikian saudara yang terkasih dalam Tuhan, pendadaran atau pengujian diri yang kita lakukan bersama, dan saudara-saudara yang akan
melayankan perjamuan di rumah atau perjamuan keluarga, dipersilahkan untuk mempersiapkan makanan dan minuman sesuai dengan persetujuan atau kesepakatan keluarga, dan juga saling melayani satu dengan yang lain, sehingga dengan demikian kasih Tuhan senantiasa nyata dalam kehidupan kita bersama. Kasih karunia dari Allah Bapa, kasih Tuhan Yesus Kristus, dan penyertaan Roh Kudus menyertai saudara sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin.